Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita belajar bersama lagi, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dan semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tawikiku hadis asalisu kang nomor telu wasalatuna lan 30. An Abi Ani Bani Abbasin, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala iku dawuh sapa Rasulullah, la yu'ti lamun dinwai annasu sapa manungsa bidakwahum kelawan pengakuane nas, lada'a yakti padha ngaku sapa nas, lada'a yakti padha lada'a yakti ngaku padha ngaku, lada'a yakti ngaku rijalun sapa manungsa amwala qaumin ing pira-pira bondone kaum, wadima'ahum lan pira-pira gedene kaum, lakinil bayinatu tetepine saksi kang kuat, alal mudda'i ing atasi wong kang dakwa, wal yaminu lan supoto alaman ing atasi wong angkara kang ingkar sapa wong. Hadisun tawiki hadis hasanun kan hasan, rawah riwayataken ing hadis al-Bahaqi sapa Imam Bahaqi wa guru lan liyane Imam Bahaqi. Hakanda tawiki hadis wa badahum lan sebagiane hadis fi sahihaini ing dalem sahih loro. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka beri pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Dari Imam Baihaqi, Sunan Baihaqi 10/252, dan yang lain juga sebagian lafadznya ada di Shahihaini atau Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kandungan hadis di atas, seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan mereka. Seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pada dasarnya, seseorang bebas dari tuduhan hingga terbukti perbuatan jahatnya. Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dan menjelaskan hukumnya berdasarkan yang tampak baginya. Bersumpah hanya diperbolehkan atas nama Allah SWT. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, hadis ini pada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa Ibnu Abu Mulaikah mengatakan, Ibnu Abbas menulis bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menetapkan sumpah untuk orang yang menyangkal dakwaan. Pada riwayat lain disebutkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, sekiranya manusia dikabulkan apa saja yang menjadi pengakuannya,
niscaya orang-orang akan mudah menuntut darah orang lain, harta orang lain. Akan tetapi sumpah itu untuk orang yang menyangkal dakwaan. Penulis kitab Al-Arba'in berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dengan sanad bersambung dari riwayat Ibnu Abbas. Begitu pula riwayat para penyusun kitab Sunan dan lain-lainnya. Usaili berkata, bila marfu'nya hadis ini dengan kesaksian Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka tidaklah ada artinya anggapan bahwa hadis ini mauquf. Penilaian semacam ini tidak berarti berlawanan dan tidak juga menyalahi. Hadis ini merupakan salah satu pokok hukum Islam dan sumber pegangan yang terpenting dikala terjadi perselisihan dan permusuhan antara orang-orang yang bersengketa. Suatu perkara tidak boleh diputuskan semata-mata berdasarkan pengakuan atau tuntutan dari seseorang. Sabda beliau, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya, dipakai oleh sebagian orang sebagai dasar untuk membatalkan pendapat Imam Malik yang mengatakan perlunya mendengarkan pengaduan korban yang mengatakan bahwa seseorang telah melukai saya atau saya mempunyai tuntutan darah kepada seseorang. Sebab jika orang yang sedang sakit mengadu, seseorang mempunyai pinjaman kepadaku 1 dinar atau 1 dirham, tidak boleh diperhatikan, maka pengaduan korban saya mempunyai tuntutan darah kepada orang lain lebih patut untuk tidak diperhatikan. Dengan demikian, alasan tersebut tidak benar untuk membantah pendapat Imam Malik dalam masalah ini, karena Imam Malik tidak mendasarkan pelaksanaan qisas atau denda hanya pada perkataan penggugat atau sumpah korban, tetapi menjadikan pengakuan korban saya mempunyai tuntutan darah kepada seseorang sebagai keterangan tambahan yang menguatkan bukti penggugat, sampai orang yang digugat berani bersumpah ketika ia mengingkarinya, sebagaimana yang berlaku pada berbagai macam keterangan tambahan. Sabda beliau, akan tetapi sumpah itu untuk orang yang menyangkal dakwaan. Menjadi kesepakatan para ulama untuk menyumpah penyangkalan orang yang didakwa dalam urusan harta. Akan tetapi dalam urusan lain mereka masih berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan hal ini wajib berlaku kepada setiap orang yang menyangkal dakwaan di dalam suatu hak, dalam tolak, dalam pernikahan, atau dalam pembebasan budak, berdasarkan pada keumuman hadis ini. Jika orang yang didakwa tidak mau bersumpah, maka tuduhannya dipenuhi. Abu Hanifah berkata, sumpah itu diperlukan dalam kasus tolak, nikah, dan pembebasan budak. Jika tidak mau bersumpah, maka tuduhannya dipenuhi. Dan dia berkata, dalam kasus pidana tidak boleh digunakan sumpah sebagai alat bukti. Dari hadis di atas bahwa seorang hakim harus adil, harus menyelesaikan masalah atau sengketa dengan bukti yang kuat, dan tidak boleh mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala perintahnya dan diberi perlindungan dari segala larangan darinya atau larangan dari Allah SWT. Segala kebaikan, segala kemanfaatan datangnya dari Allah SWT, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.